Farhat, kamu 2012 pernah ditolong sama Yusuf Hamka, ya. Ketika sekarang kamu ada masalah, kamu serang Denny, kamu serang istrinya, ya. Kamu lupa siapa yang dulu ngebebasin kamu. Kamu lupa dulu siapa yang bantuin kamu. Kamu dilaporin karena kamu bawa-bawa etnis Cina, kamu dilaporin sama Anton Medan. Kamu dilaporin kan sama Yusuf Hamka, terus kamu datang, kamu nangis-nangis, kamu minta tolong Farhat, ya. Tuh, kamu minta tolong, terus akhirnya apa? Yusuf Hamka cabut laporan. Anton Medan tidak mau cabut laporan, ya. Akhirnya apa? Diajak damai sama Yusuf Hamka. Yang keluar duit buat meredam si Anton Medan itu uangnya Yusuf Hamka. Tuh. Jadi Farhat abuse kamu, ya. Farhat abuse. Kamu belajar lagi yang namanya mengingat jasa orang, ya. Dulu yang nyelamatin kamu, ya, yang nyelamatin kamu dari Anton Medan, dari penjara itu Yusuf Hamka, ya. Orang yang udah nganggep Ci Olive sama Densu sebagai anak kandungnya, walaupun mereka bukan anak kandung tapi udah kayak anak. Gila lu para tebius. Mengingat jasa orang, ya. Dulu yang nyelamatin kamu, ya, yang nyelamatin kamu dari Anton Medan, dari penjara itu Yusuf Hamka, ya. Orang yang udah nganggep Ci Olive sama Densu sebagai anak kandungnya, walaupun mereka bukan anak kandung tapi udah kayak anak. Gila lu para tebius. Kata gue menikah, Farhat. Nikah. Itu si Leci kan pacaran sama dia. Emang iya, beneran pacaran? Bodo amat gue pacaran. Abis pandang-pandangannya salting banget. Kemudian ancaman dari Densu akan mengambil uang ini dan membagi-bagikan ke korban gunung berapi atau ke orang buta lainnya. Kita tantang, coba berani Densu ambil uang ini. Aku laporin pasal pencurian. Percaya deh, ini bukan delik aduan. Coba aja berani, Den, kau jangan mengancam-ngancam Agus, ya. Seolah-olah akan membuat, dan sambil menertawai, ya. Yayasan Tenopi kan ditegur katanya seperti itu karena ya, mendapatkan izin. Tepatnya ya tidak teguran lah, ini diskusi. Tepatnya memang kita akui ya bahwa sosialisasi kami mungkin yang kurang gitu ya. Saya juga baru 1 bulan lebih dengan Pak Wamen ini dilantik, kami sedang mempelajari. Dan kita harus akui jujur bahwa banyak orang yang belum tahu gitu, tentang aturan-aturan itu. Dan dalam aturan itu tentu ada pertanggungjawaban. Di samping dapat izin, nanti ada pertanggungjawaban. Uang yang sudah didapat atau barang yang sudah didapat itu dipergunakan untuk apa. Kemudian perlu diaudit baik oleh pihak yang berwenang maupun oleh masyarakat secara luas. Pak Yusuf Hamka misalnya juga ini orang dan juga salah satu figur ya yang suka memberikan bantuan. Jadi sebenarnya saya ingin menyampaikan, tentu kalau toh ada kekeliruan kita akan bisa luruskan secara bersama-sama ke depan. Jadi mari kita mulai ke depan hal-hal yang baik ini dengan tata kelola yang baik. Baik ini kita mulai dengan tata kelola yang baik. Dan saya senang sama Mas Densu ya, saya terus terang ya belum tahu, saya baru tahu sekarang, ngomong apa adanya. Tapi niat kami begini-begini itu kan satu hal yang menurut saya sudah cukup bagi kita sebagai modal untuk mencari solusi. Izin Bapak, mungkin orang-orang seperti Tenovi, Bang Densu dan Pak Yusuf Hamka yang suka membantu orang kan mungkin banyak sekarang Pak di media sosial, melalui media sosial. Itu ada regulasi sendiri nggak sih Pak untuk membantu orang supaya tidak terjadi lagi nih seperti ini? Ya regulasinya tuh sementara ini cukup jelas ya, supaya mengajukan izin lewat Kementerian Sosial. Dan dengan izin itu kemudian ditindaklanjuti dengan tata kelola yang baik. Gitu. Jadi siapapun boleh mengumpulkan barang dan orang dengan izin.
Setelah itu ditunjukkan tata kelola yang baik, pertanggungjawabannya, dan kalau perlu memang publik bisa ikut mengaudit, apalagi sekarang dengan medsos seperti ini. Ya nanti Mas Densu juga bisa menyampaikan, ini saya sudah bisa bantu sekian, kemarin saya lewat podcast saya menyampaikan ini, dan sekarang sudah didapat sekian dari sekian banyak orang. Nah, uang yang sudah didapat ini diperuntukkan 1, 2, 3, 4. Apa yang bisa dilihat di situ kemudian adalah sudah digunakan berapa, sisanya masih berapa, dan kalau masyarakat masih ingin menambah silakan. Dan dengan begitu insya Allah kepercayaan itu akan tumbuh. Bukan kesalahpahaman, tapi kepercayaan akan tumbuh. Orang yang dibantu juga ngerti gitu, nggak kemudian yang dibantu ini mimpinya macam-macam. Kalau orang itu nggak sadar dibantu malah mimpi macam-macam, malah nanti tidak tepat sasaran. Pak, untuk donasi Agus Salim sendiri memang sudah sesuai prosedur atau gimana sih? Ya, saya belum bisa, saya harus pelajari dulu. Ya, jadi yang penting kan ada niat baik ini mau bantu. Sebenarnya yang paling utama itu Mas Agus ini sembuh dulu. Jangan masuk dalam kontroversi ini terlalu lama ya. Itu sembuh dulu. Yang ini ya satu soal harus diislahkan ya. Tapi yang penting ini berobat ini penting. Ya, itu utamanya itu berobat. Kalau berobat itu ada waktu. Melebar kemana-mana. Apakah nantinya uang dari yayasan itu akan diambil oleh Kemensos atau seperti apa? Banyak kan yang menyarankan seperti itu. Lebih baik tidak, permasalahan ini tidak melebar kemana-mana. Ya nanti kita lihat ya. Pokoknya kita juga nggak boleh menyelesaikan dengan melanggar hukum lagi gitu. Jadi menyelesaikan tanpa masalah. Prinsip pegadian lah kita gunakan di sini. Menyelesaikan masalah, ya kan? Menyelesaikan masalah tanpa masalah itu yang kita coba lah. Mari ini tadi semuanya niat baik. Mari kita kembali ke niat baik itu. Kalau semuanya kembali ke niat baik, insya Allah tidak ada yang tidak bisa dicarikan solusi. Oke. Ya, Bapak, intinya itu ya. Izin Pak, terkait donasi lagi Pak. Ini kan tujuannya untuk pengobatan Agus ya Pak, Ya. dikumpulkan oleh Tenovi dan juga Bang Densu. Nah, seandainya dari pihak Agus yang menggunakan untuk hal-hal lain, apakah itu termasuk penyelewengan atau gimana? Ya, itu yang harus ditanya kepada yang donaturnya kan, gitu. Yang donatur mau nggak ini digunakan untuk keperluan lain. Nah, kalau donaturnya nggak mau ya ini bisa jadi perkara juga gitu. Karena yang donatur itu niatnya ya mau bantu untuk pengobatan kan gitu kan. Dia tahu itu kan karena untuk pengobatannya Mas Agus. Yang saya tahu loh ini karena lewat podcast itu taunya itu. Kalau kemudian saya misalnya membantu untuk pengobatan tapi untuk dipergunakan yang lain kan ya saya bisa kecewa loh. Saya bisa kecewa. Itu. Jadi ini penting juga, makanya saya sekali lagi tata kelola itu menjadi sangat penting. Ya cukup ya. Siapa Menteri? Ya, terima kasih ya. Ada yang salah yang saya sampaikan? Luar biasa, luar biasa Pak. Oke. Bapak luar biasa, bangga ketemunya Pak. Keren. Ya oke ya, makasih ya. Siap, Bapak. Terima kasih, Bapak. Bapak, siap. Ya, terima kasih. Iya. Kita lanjut sama Iya, lanjut.